Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini tentang pendakian Gunung Merapi pada tahun 2018. Cerita ini dikirim oleh Mas Beni Rahmadani tentang pendakiannya ke Gunung Merapi, Sumatera Barat dengan ketiga orang temannya, yaitu Mas Abimanyu, Egy Pratama, dan Muhammad Taufik. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update saat channel ini upload video terbaru. Untuk itu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, nama saya Beni Rahmadani, namun biasa dipanggil dengan sebutan Beni Ambon. Lebih akrab dipanggil Ambon, mungkin teman-teman saya memberi panggilan seperti itu karena saya memiliki kulit dan wajah seperti orang Ambon. Saya adalah salah satu teman dekat atau bisa dikatakan saudara dengan Egy Pratama, karena hampir semua teman dan sanak saudara Egy mengenal saya. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018, ba'da sholat asar, saya, Egy, Abi, dan Taufik melakukan perjalanan dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi yang bertujuan untuk mendaki ke Gunung Merapi di Sumatera Barat. Ini kali kedua saya diajak oleh Egy untuk melakukan pendakian sekaligus membawa temannya, yaitu Abi dan Taufik. Mereka berdua adalah teman SD Egy dan mereka belum pernah melakukan pendakian. Pendakian ini sudah kami rencanakan sebulan sebelum keberangkatan. Jadi bisa dikatakan persiapan kami sangat matang untuk melakukan pendakian. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 4 pagi, kami sampai di base camp pendakian Gunung Merapi, Sumatera Barat yang terletak di Batu Plano. Setelah sholat subuh berjamaah, kami memulai pendakian Gunung Merapi. Seperti biasanya, sebelum melakukan pendakian, biasanya Egy memberikan arahan kepada temannya untuk menjaga adab selama pendakian, terutama sikap dan perkataan. Setelah Egy menjelaskan semuanya kepada temannya, yaitu Abi dan Taufik, kami tidak lupa untuk membaca doa dan mengecek lagi perlengkapan. Dan setelahnya dimulailah pendakian. Selama di perjalanan kami sering bercerita dan bercanda. Kadang sesekali Egy bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah dan memberi pengetahuan tentang ilmu agama. Perjalanan kami bisa dikatakan santai karena Abi dan Taufik masih pemula dalam pendakian ini. Setelah melewati pos BKSDA, Egy menyarankan untuk kami beristirahat di pos mata angin sesudah hutan bambu. Di sana ada seperti bangunan dari batu yang sudah disemen dan ada tiang penyangga untuk atap bangunan tersebut. Sekitar pukul 7 pagi kami sampai di bangunan itu untuk melakukan istirahat dan tidur sejenak. Maklum saja karena selama perjalanan kami belum sama sekali tidur. Di sebelah bangunan itu ada tanah datar untuk kami istirahat. Akan tetapi hanya cukup untuk 3 orang saja. Jadi Egy menyarankan agar saya, Abi, dan Taufik yang tidur di sana. Sedangkan Egy dia akan menjaga keril dan peralatan. Setelah matras dan selimut kami siap untuk melakukan tidur, kami bertiga tidur dan Egy yang berjaga. Sebelum tidur, Egy berkata bahwa kami akan melanjutkan perjalanan nantinya sekitar pukul 11 siang. Pada saat bangun tidur sekitar pukul 10 pagi, saya tak melihat lagi Egy di tempat sebelumnya. Jadi saya berinisiatif untuk membangunkan Abi dan Taufik sembari bertanya tentang keberadaan Egy. Tak lama kemudian ada pendaki yang mengatakan kepada saya bahwa Egy sedang istirahat di dalam salah satu tenda teman pendaki itu. Kemudian saya melihat Egy memang benar tidur di dalam tenda tersebut. Tak lama kemudian Abi yang mengetahui bahwa Egy tidur di tenda itu langsung menyusulnya dan melanjutkan tidur persis di sebelah Egy. Namun sayangnya tenda itu hanya cukup untuk 2 orang saja. Jadi saya dan Taufik tetap melanjutkan tidur di posisi sebelumnya. Sekitar pukul 11 siang saya mendengar suara Abi berkali-kali memanggil nama Egy untuk membangunkannya. Namun sayangnya Abi tidak mengetahui bahwa Egy itu biasanya bisa dibangunkan setelah ditarik salah satu jempol kakinya. Setelah kami semua bangun, rombongan pendaki asal Padang yang memberikan tumpangan Egy dan Abi tidur itu telah menyiapkan energen untuk kami.
Begitu beruntungnya kami saat itu. Sudah diberikan tempat untuk tidur, diberikan juga energen, kopi, dan tentunya makanan ringan. Lumayan untuk mengisi perut setelah bangun tidur. Dan setelah berbincang dan mengucapkan terima kasih kepada pendaki asal Sumatera Barat itu, kami melanjutkan perjalanan ke Cadas Gunung Merapi. Sekitar pukul 12.30, Egy meminta kami untuk berhenti di kedai terakhir sebelum memasuki pos pintu angin agar melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, sekaligus makan siang. Setelah sholat dan makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Cadas Gunung Merapi. Namun di tengah perjalanan, saya memutuskan untuk meninggalkan Egy, Abi, dan Taufik. Karena pada saat itu pendakian Gunung Merapi sangat banyak pendaki yang naik. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pendakian di hari libur memang banyak yang mendaki. Apalagi waktu itu kami mendaki pada hari Jumatnya yang tanggal merah. Jadi jalur pendakian ramai sehingga sesekali jalannya agak macet. Saya berinisiatif berjalan duluan untuk mengambil posisi tenda di Cadas Gunung Merapi. Takutnya tidak kebagian tempat dan kami harus dipaksa melanjutkan perjalanan untuk ngecamp di lapangan sebelum puncak Gunung Merapi. Karena hal tersebut, saya melanjutkan perjalanan sendiri menerabas pendaki-pendaki lain di jalur. Sebelum sampai Cadas Gunung Merapi, perjalanan saya sedikit terkendala karena hujan dan memaksa saya untuk mempercepat langkah sampai ke kedai dekat Cadas Gunung Merapi. Oh iya, di Gunung Merapi ini ada kedai di Cadasnya yang biasa buka cuma hari libur saja. Namun sesampainya saya di kedai sudah melihat banyak pendaki lain yang berteduh dari hujan, sehingga saya melanjutkan perjalanan untuk mencari tenda pendaki untuk menghindari hujan. Sesampainya di tenda salah satu pendaki dari Sumatera Barat, saya diberikan kopi hangat dan cemilan sembari menunggu hujan reda dan sembari menunggu Egy dan yang lainnya sampai di Cadas. Setelah menunggu beberapa saat, hujan pun akhirnya reda. Saya kemudian mencari tempat untuk mendirikan tenda di Cadas Gunung Merapi. Cadas Gunung Merapi adalah batas vegetasi gunung yang biasanya kebanyakan pendaki mendirikan tenda di Cadas ini. Namun setelah saya berkeliling mencari tempat tenda, ternyata penuh dan saya tidak melihat lagi tempat untuk meletakkan tenda karena Cadas ini didominasi oleh jurang dan juga bebatuan sehingga posisi tanah di sini tidaklah rata. Jadi sulit mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Sekitar pukul 5 sore, Egy, Abi juga Taufik sampai di Cadas Merapi. Mereka memanggil-manggil nama saya. Setelah menjumpai mereka, Egy bertanya kenapa saya belum mendirikan tenda. Apakah tidak ada lokasi yang bagus untuk mendirikan tenda? Saya pun menjawab tidak ada lagi tempat karena semua lokasi yang bagus untuk mendirikan tenda sudah ada yang menempati. Egy kemudian mencari-cari tempat untuk mendirikan tenda. Dan tak lama akhirnya kami menemukan tempat untuk mendirikan tenda yang kontur tanahnya didominasi oleh bebatuan dan posisi tanahnya tidaklah rata. Tapi ya lumayanlah untuk tidur malam ini. Setelah mendirikan tenda, mengambil air dan memasak, tak lama kemudian hujan deras turun lagi. Waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Dan terpaksa kami melakukan sholat berjamaah di dalam tenda. Setelah sholat kami makan dan bercerita sembari menunggu masuknya waktu sholat isya. Sedangkan hujan belum juga reda, pendaki lain masih lalu lalang mencari tempat lokasi untuk mendirikan tenda. Pada saat masuk waktu sholat isya, hujan tak kunjung reda. Lagi-lagi kami melakukan sholat berjamaah persis di dalam tenda. Selesai sholat isya, Egy menyarankan untuk tidur dikarenakan besok subuh kami akan melakukan summit attack setelah sholat subuh. Akan tetapi saya seperti biasanya jika di gunung, mendatangi tenda-tenda tetangga sebelah untuk berkenalan dan ngopi bareng, dikarenakan hujan kini mulai mereda dan saya juga belum mengantuk. Kemudian Egy ikut juga keluar tenda dan ikut bersama saya mendatangi tenda-tenda pendaki lain. Seperti biasanya juga, Egy pada malam harinya di atas gunung hanya menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju. Katanya mencari udara segar untuk tubuhnya. Padahal udara cukup dingin sehingga pendaki lain yang melihat Egy geleng-geleng kepala. Dan ada yang memanggilnya dengan sebutan kulit badak Gunung Merapi. Setelah bercengkrama dengan pendaki lain, saya dan Egy masuk ke dalam tenda untuk tidur. Di dalam tenda, Abi dan Taufik belum juga tidur. Kemudian Abi dengan wajah penasarannya bertanya kepada Egy. Gi, dari tadi aku dengar pendaki lain manggil nama temennya.
Kayaknya ada teman pendaki itu yang belum sampai di tendanya, tanya Abi pada Egi. Bisa jadi sih, Bi. Soalnya kan pendakian lagi ramai hari ini. Mungkin ada temannya yang pisah dari rombongannya karena ramai yang naik. Egi menjawab. Lah, terus hilang dong berarti temannya itu. Entahlah, Bi. Bisa-bisanya ya ninggalin teman waktu naik gunung. Udahlah, tidur-tidur. Besok kita summit sehabis subuh kalau cuaca mendukung, ucap Egi pada Abi. Sekitar pukul 23.00 hujan datang lagi dengan deras dan beberapa kali disertai dengan angin kencang, sehingga kami terbangun karena tenda ada yang bocor. Namun lucunya di dalam tenda ada getaran meningkat yang pendaki lain tidak merasakannya, hanya di tenda kami saja. Setelah dicek ternyata Abi menggigil kedinginan, sehingga mengakibatkan getaran meningkat pada tenda kami. Setelah dicek oleh Egi, ternyata Abi hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi dirinya dari dinginnya malam. Sontak kami bertiga pun tertawa karena sebelumnya Egi menyarankan untuk membawa sleeping bag atau selimut yang tebal untuk melindungi diri dari dingin. Akan tetapi Abi malah hanya membawa satu kain sarung. Pantas saja dingin dan mengakibatkan getaran meningkat. Kemudian Egi menyarankan agar selimut yang saya gunakan diberikan kepada Abi. Dan saya hanya menggunakan jaket dan kain sarung milik Abi itu. Pada pukul 1 dini hari, Egi membangunkan saya dan mengajak saya mengambil air wudhu dan stok air untuk keperluan kami. Sontak saya sangat terkejut kenapa Egi mengajak saya mengambil air di tengah malam seperti ini, di saat para pendaki lain sudah tidur dengan kondisi yang sudah sunyi, dingin, dan gelap. Tetapi Egi tetap bersikeras mengajak saya untuk mengambil air. Karena yang dikhawatirkan adalah besok harinya air sudah tercemari oleh banyaknya pendaki lain yang mengambil air. Kami berdua pun mengambil air. Abi dan Taufik yang terbangun kami tinggal di dalam tenda. Sebenarnya Abi dan Taufik juga ingin ikut kami mengambil air karena sebenarnya mereka takut. Namun Egi meyakinkan mereka untuk tidak takut dan tetap berada di dalam tenda. Di dalam perjalanan, saya melihat Egi mengobrol sendiri sampai di tempat mengambil air. Setelah mengambil air, kami pun kembali ke dalam tenda. Oh iya, Egi ini memiliki sesuatu yang lain atas izin Allah. Dia tidak mau dikatakan indigo atau semacamnya, karena orang seperti dia biasa disebut dengan kasyaf. Ini saya katakan karena ada beberapa orang yang menyebut dia seperti itu, karena dilihat dari keimanan, sikap, dan juga ibadahnya. Setelah selesai sholat subuh, kami packing untuk melakukan summit ke puncak Gunung Merapi. Tetapi Abi mengatakan bahwa subuh ini sangat dingin dan lebih baik ke puncaknya setelah matahari terbit agar tidak terlalu dingin. Setelah berdiskusi, kami pun setuju dan tepat pukul 8 pagi kami memulai perjalanan menuju puncak Gunung Merapi. Pada pukul 9 pagi kami tiba di Tugu Abel. Kemudian melakukan foto-foto sebentar dan melanjutkan perjalanan ke puncak Merpati, yaitu puncak Gunung Merapi yang tertinggi. Dan tepat sekitar pukul 10 pagi kami sampai di puncak Merpati, puncak tertinggi di Gunung Merapi dengan ketinggian 2891 mdpl. Kami berfoto sebentar dan melanjutkan turun ke Taman Edelweiss Gunung Merapi. Sesampainya di Taman Edelweiss, kami menikmati pemandangan dan udara di taman tersebut. Akan tetapi, Egi memanggil Abi dan Taufik untuk melihat temuannya. Egi memperlihatkan kepada kami bekas pecahan telur bebek di sekitaran batu. Akan tetapi yang hilang hanya kuning telurnya saja. Kami saling pandang dan bertanya kepada Egi apa yang sebenarnya terjadi. Namun kemudian Egi tidak menjawab dan mengajak saya untuk mengambil air untuk perbekalan kembali ke tenda. Setelah mengambil air untuk perbekalan, dari raut wajah Egi seperti gelisah dan cemas. Sepertinya akan terjadi suatu hal yang kurang baik. Baru beberapa langkah kami melanjutkan perjalanan untuk kembali ke tenda, tiba-tiba kabut tebal menghampiri Taman Edelweiss Gunung Merapi. Sehingga jarak pandang sangatlah pendek dikarenakan dihalangi oleh pekatnya kabut. Kemudian Egi menyarankan kami untuk berjalan berdekatan. Bahkan beberapa kali kami bergandengan karena tebalnya kabut. Sebelum kami sampai di puncak Merpati, kami melihat ada beberapa rombongan yang sepertinya sedang tertimpa masalah.
Akan tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak merpati agar cepat sampai di tenda. Sesampainya di puncak merpati, kami istirahat sejenak dan menikmati pemandangan di sekitar puncak. Terlihat Gunung Singgalang dan Gunung Tanditek. Terlihat juga Gunung Kerinci dan Gunung Talang. Persis di sebelah kami duduk ada pemandangan laut. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju tenda kami yang berada di Cadas. Sesampainya kami di lapangan yang luas, terlihat ada beberapa tenda pendaki. Kemudian Egy berinisiatif untuk datang ke tenda pendaki lain untuk meminta sedikit biskuit sebagai bekal perjalanan kami menuju tenda, dikarenakan logistik yang kami bawa dari tenda kini sudah habis. Sesampainya di salah satu tenda pendaki lain, kami mencoba meminta logistik biskuit yang terlihat jelas di pojokan tenda mereka. Tetapi mereka tidak memberikannya dan kami mendatangi tenda di sebelahnya ternyata juga sama. Mereka tidak mau memberikan biskuit tersebut. Di dalam tenda terlihat perempuan tergeletak sambil dipegangi oleh teman-temannya. Kemudian saya bertanya kenapa perempuan itu. Salah satu dari pendaki menjawab bahwa temannya hanya kelelahan. Tapi anehnya kenapa tangan dan kakinya ditahan sedangkan perempuan itu seperti menahan sakit. Kemudian saya mendatangi Egy untuk meminta dia melihat perempuan yang ada di dalam tenda tersebut. Dan benar saja, ada yang tidak beres dengan perempuan itu. Setelah Egy memegangi kaki kiri perempuan itu langsung menangis dan menjerit sehingga rombongan pendaki ini terkejut apa yang sedang terjadi kepada teman perempuan mereka itu. Kemudian Egy mengatakan bahwa mereka melakukan suatu kesalahan. Tiba-tiba Egy pergi dan berlari ke arah puncak. Entah apa yang ia lakukan. Terlihat jelas Abi dan Taufik tampak cemas dengan apa yang terjadi. Mereka menanyakan kepada saya apa yang sedang terjadi. Udah, tenang aja. Lebih baik kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah sambil berzikir, ucapku pada mereka berdua. Abi dan Taufik tetap terlihat cemas. Egy belum juga kembali, entah apa yang ia lakukan. Egy pergi dan hanya mengatakan tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Saya, Abi dan Taufik dan rombongan pendaki di dalam tenda sama-sama cemas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan teman perempuan rombongan pendaki ini meronta-ronta dan menangis. Terkadang tertawa, kemudian menjerit. Saya mencoba berkomunikasi dengan rombongan pendaki ini. Ternyata mereka ini rombongan dari Kota Padang dan mereka juga dari Taman Edelweiss tadi. Saya pun bertanya dalam hati apakah rombongan ini yang saya lihat di Taman Edelweiss tadi. Namun tiba-tiba Egy muncul dan langsung menunjuk perempuan itu. Setelah Egy membacakan ayat Al-Quran, perempuan tersebut sudah mulai bisa diajak berkomunikasi. Dan kami pun bertanya tentang perempuan itu dari mana, asalnya dan sama siapa kesini. Dan pertanyaan lainnya yang menyangkut hal pribadi perempuan itu. Sebut saja nama perempuan itu Melati. Egy mencoba berkomunikasi dengan Melati dan Melati merespon baik. Akan tetapi ada hal aneh dari Melati ini. Kenapa ia tidak bisa membuka matanya saat diajak berbicara oleh Egy? Ternyata salah satu temannya memberikan balsam ke kantung matanya Melati, sehingga Melati merasa perih apabila membuka matanya. Kami semua tertawa mendengar penjelasan temannya yang memberikan balsam ini. Setelah Melati membuka matanya yang merah dan terasa perih, kami pun berpamitan dengan rombongan dari Kota Padang itu. Sebelum berpamitan, ternyata mereka memberikan kami biskuit yang kami minta tadi. Tadinya mereka tidak mau memberikan biskuit itu. Akan tetapi setelah dibantu oleh Egy, mereka baru mau memberikan biskuit itu kepada kami. Namun baru sekitar 10 meter kami berjalan meninggalkan tenda pendaki asal Padang itu. Mereka meneriaki kami dan kembali meminta pertolongan karena temannya kembali kambuh seperti tadi. Kami pun kembali lagi ke tenda dan Egy melihat kondisi perempuan itu dan menganjurkan untuk turun dengan rombongan kami. Akan tetapi mereka menolak dan Egy berinisiatif meminta air 1 botol untuk dibacakan ayat Al-Quran untuk kemudian diminumkan ke Melati. Setelah diminumkan, alhamdulillah Melati kembali sadar dan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Di saat kami mau melanjutkan perjalanan menuju tenda, terlihat Abi berdiri di atas batu besar membelakangi kami. Taufik yang melihat itu tidak wajar memanggil Egy untuk melihat Abi. Ternyata Egy mengatakan kalau Abi aman-aman saja.
Kemudian saya dan Taufik memanggil nama Abi berulang kali sampai Abi membalikkan badan dan berkata, diam dulu, aku lagi berdoa, kalian jangan ribut aja manggil-manggil." Mendengar perkataan Abi itu, kami bertiga pun sontak tertawa. Di perjalanan menuju tenda, kami bertanya kepada Egi apa yang terjadi kepada Melati. Akan tetapi Egi hanya menjawab ada sesuatu yang mereka lakukan, dan kami mencoba memahaminya. Terlihat Abi dan Taufik masih terlihat cemas dan takut. Abi berulang kali bertanya kepada Egi, "Gi, ini kita aman kan?" tanya Abi. "Aman, Bi." "Seriusan, Gi? Kamu baru selesai bantuin orang itu soalnya. Gak ada yang ikut kan sama kita? Atau gak ada yang aneh-aneh kan?" "Gak ada, Bi. Tenang aja." "Oke lagi, kalau kamu bilang aman. Lega aku rasanya. Takutnya setelah kamu bantuin orang malah kita yang jadi sasaran." "Enggak, Bi. Tenang aja. Innama a'malu binniyat. Niat kita itu bantu orang. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah." "Amin. Mudah-mudahan kita selamat sampai bawah," ucap Abi kemudian. Sesampainya di tenda, kami makan siang, sholat zuhur dan langsung packing untuk turun. Kami berjalan turun dengan kondisi sudah cukup sore dikarenakan menolong rombongan pendaki asal Kota Padang tadi, dan tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Kami akhirnya sampai di base camp pendakian Gunung Merapi sekitar pukul 22.00. Di perjalanan sebelum sampai di base camp, ada salah satu rombongan pendaki dari Kota Padang tadi menyusul kami, karena temannya kembali kambuh dan Egi menyarankan untuk meminta bantuan kepada pihak base camp. Sesampainya di base camp, Abi sujud syukur. Semua pendaki yang berada di base camp melihat Abi. Pihak base camp bertanya kepada setiap pendaki yang ada di sekitar base camp, siapa yang tadi siang menolong Melati dan rombongan pendaki asal Kota Padang di lapangan Gunung Merapi tadi siang. Dengan spontan Abi menjawab teman saya yang bantu tadi. Akan tetapi Egi yang sudah menyadari hal itu langsung pergi ke kamar mandi base camp untuk membersihkan dirinya karena belum sholat maghrib dan isya. Dia ingin melaksanakan sholat jamak. Sementara Abi dan Taufik sibuk menjelaskan kronologi bagaimana Egi menolong Melati dan rombongan pendaki asal Kota Padang tadi. Setelah semuanya selesai, kami langsung menuju tempat makan malam dan keesokan paginya kami kembali jalan ke Pekanbaru. Mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saat ini saya sedang membujuk Egi untuk menceritakan cerita versi dia pada saat pendakian Gunung Merapi ini. Semoga saja Egi berkenan dan mau menuliskan ceritanya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Beni karena sudah mau membagikan ceritanya di channel Mereka Ada. Mari kita tunggu cerita versi dari sudut pandang Mas Egi. Semoga saja Mas Egi berkenan mau membagikan ceritanya di channel Mereka Ada. Terima kasih pula kepada teman-teman semua penyimak setia channel Mereka Ada. Dukung terus channel Mereka Ada dengan cara like, komen, dan share di setiap videonya. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.